Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah saja pujian itu yang pantas dipersembahkan. Maka selain Allah, kalau dipuji jangan GR, karena hakikat pujian itu hanya milik Allah. Kalau ada yang puji, pasti dan yakinlah bahwa pujian yang diberikan pada kita itu pasti ada nikmat Allah di situ, sehingga yang disampaikan kepada kita sebenarnya mungkin bukan pujian yang sebenar-benarnya pujian, karena bukan milik kita. Itu sebenarnya pujian yang orang katakan kepada kita yang hakikatnya itu milik Allah. Salawat menyertai salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bagian dari kelompok atau orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat, yang dimana semua orang menghendaki syafaat tersebut atau menginginkan syafaat tersebut. Semoga dengan kecintaan kita dan lantunan salawat kita kepada baginda Muhammad SAW menjadikan kita bagian daripada ikhwan atau saudara-saudara. Di dalam hadis disebutkan bahwa beliau heran atau takjub dengan ikhwan, siapa mereka yang beriman kepadanya tapi tidak melihat, yang mengikuti beliau tapi kita belum melihat. Jamaah salat maghrib sekaligus isya insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya, kajian ini bersama Ustaz kita, Ustaz Jihad. Jadi saya sampaikan kembali bahwa ada kaidah kadang mengatakan idza wujidal ma'u batalatil tayammum. Kalau sudah ada air maka tidak boleh pakai tayamum lagi. Kalau sudah ada pemain inti, pemain cadangan jangan masuk. Tentu orang kalau sudah menjadi pemain inti, skillnya teruji. Ya, kalau bukan cadangan, tentu skillnya terbatas. Maka biasanya pemain inti, katakan pemain inti karena lebih bagus daripada pemain cadangan. Saya minta maaf kalau nanti ada salah saya atau apa yang saya sampaikan tidak sebagus beliau, tidak sedalam beliau. Itu kami pemain cadangan ini berusaha juga ya untuk bisa masuk line up minimal. Maka kami untuk mencoba kadang-kadang bermain dalam kondisi ini, main dalam main.
jemaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama surat Al-Ikhlas sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada hadis ke-21 dari hadis Arba'in Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan kita termasuk orang-orang istiqomah dalam menuntut ilmu, sehingga kita mengambil manfaat dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan ilmu yang kita dapatkan. Di hadis ke-21 ini berbunyi an Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abu Amr, ada yang menyebutkan pula Abu Amrah. Jadi biasanya kalau ada Abu itu disebut dalam Arab hukum, punya bapaknya fulan. Ada yang mengatakan kunyah beliau ini adalah Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah. Nama aslinya adalah, nama asli dari sahabat jalil ini Sufyan ibni Abdullah. Nama aslinya Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku suatu perkataan atau nasihat atau wasiat dengan perkataan dalam Islam tentunya. Ya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan atau nasihat dalam Islam yang dengan perkataan itu aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Jadi katakanlah kepadaku suatu perkataan atau wasiat dalam Islam sehingga dengan perkataan itu saya tidak perlu bertanya orang lain lagi. Ya, artinya tentu perkataan yang jelas. Tidak membutuhkan orang lain untuk memperjelas perkataan. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, amantu billah, summa istaqim. Kemudian istiqomah. Ini hadis termasuk hadis-hadis pendek banget. Tapi hadis Arba'in ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustaz Jihad, bahwa hadis Arba'in ini hadis yang jawami kalim. Jawami kalim itu dari segi lafaz dia pendek, tapi maknanya luas dan dalam. Makanya ya, orang-orang yang para ulama menjelaskan hadis ini di banyak kitab ya, yang luar biasa ya. Sehingga tidak saja kita mengenal maknanya, tapi kita memperdalam. Ya. Hadal hadis Ibn Sufyan bin Abdullah sa'ala Nabi SAW an yaqula lahu kalaman jami'an lil khair wadiyan fi uslubi bihaitsu la yahtaju ila sahih wa ila man yuwaddihu wa yubayyin wa yakuna wadiyan fi nafsi. Ya, sahabat ini Sufyan bin Abdullah ini, ya, rata-rata karakter sahabat itu karakter yang penuntut ilmu, sehingga kadang-kadang mereka terpancing untuk selalu bertanya, ya, memanfaatkan momentum untuk selalu bertanya pada Rasulullah SAW hal-hal yang menurut mereka perlu untuk ditanyakan. Ya, ada saja. Jadi salah satu karakter yang kita dapatkan dari sahabat jalil ini bahwa memiliki karakter semangat untuk mengetahui bukan hanya Islam, tapi mengetahui hal-hal yang menurut dia, kalau saya tanyakan ini sama Rasulullah, dia tidak butuh orang lain untuk padahal bisa saja kita bertanya dengan sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain tentang satu permasalahan dalam Islam.
Tapi ketika melihat ada peluang untuk bertanya secara langsung, maka dia bertanya secara langsung dan yang ditanyakan bukan perkara-perkara biasa. Ya, bayangkan datang kepada Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, katakanlah atau beritahulah kepada saya perkataan atau nasihat. Dan dengan nasihat ini, itu nasihat dalam Islam. Dan dengan nasihat ini saya tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Jadi dia manfaatkan. Ya, jadi perkara-perkara yang kita penting. Nah, itu salah satu faktor dari sahabat ini. Dia memanfaatkan momen untuk selalu bertanya hal-hal yang fundamental, hal-hal yang penting menurut dia. Sehingga dia tidak perlu lagi nanti untuk bertanya kepada sahabat tentang hal ini. Gitu. Nah, mungkin dengan hal-hal yang lain nanti dia bisa bertanya dengan para sahabat. Itu satu halnya. Kemudian hadis ini mirip dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka sedih. Juga dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah berteguh kepada pendirian tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syarah hadis ini kalimat pertamanya adalah qul amantu billah. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Sebenarnya pembahasan iman ini dia masuk kepada pembahasan akidah seseorang. Tetapi paling tidak yang sering disampaikan juga oleh Ustaz Fadil Ustaz Jihad bahwa iman itu terbagi atas 3. Bukan terbagi, dia masuk dalam 3 komponen. Yang pertama, keyakinan dalam hati, kemudian pengucapan dengan lisan, kemudian terrealisasi oleh perbuatan. Jadi bentuk dari iman itu ada 3. Ya. Wajib 3 ini ada. Kalau kita mengatakan saya beriman, maka 3 ini harus ada. Kita meyakininya secara keyakinan dalam hati, kemudian lisan pun berkata sesuai dengan keyakinan tersebut, makanya wajib syahadat. Ya, ketika misalnya orang masuk ke dalam Islam, tidak cukup dalam hati, perlu untuk mensyahadatkannya karena keimanan tadi perlu untuk diucapkan, sehingga habis pengucapan itu nanti efeknya harus setelah itu apa yang diwajibkan dari salat, saum, haji dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin orang masuk ke dalam agama kita hanya dengan keyakinan, yakin dalam hati saja, kemudian melaksanakan sholat dan lain sebagainya tanpa melalui syahadat. Nah itu penting. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa iman itu wajib untuk dalam hati, diyakini oleh hati, kemudian diucapkan secara lisan, kemudian terrealisasi oleh anggota badan. Maka tentu kalau itu yang dimaksud oleh iman, maka katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah, itu sudah mencakup semua. Ya, kalau misalnya kita dan tentu kita meyakini bahwa keimanan ini nanti jadi landasan. Akankah perbuatan seseorang itu mendapatkan ganjaran tergantung pada landasan keimanan seseorang?
Ya. Semua antara seorang muslim dan non-muslim misalnya melakukan kebaikan, itu akan terlihat dan diganjar pada hari kiamat tergantung keimanan. Ya. Jadi yang dilakukan di dunia ini banyak orang melakukan kebaikan di sana. Tetapi ada yang melandaskan diri di atas dasar keimanan. Ya, ada yang tidak dilandasi dengan keimanan. Maka yang dijadikan ganjaran atau pahala di hari kiamat, ya yang melakukan kebaikan dengan landasan keimanan. Nah, penting sekali. Ya. Wa hadzal hadits yubayyinu hada qul amantu billah hada qaul fayaqul insan amantu billah wa yakunu mustaqiman ala dhalika fi qalbihi wa yaqini wa mustaqiman alayhi fi amalihi lianna al-istiqamata ta'ni istiqamatul qalbi wa istiqamatul a'mal fajama'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu kullahu fi hataini kalimatain. Ya. Jadi kalau orang sudah amantu billah, sudah beriman dengan keyakinannya, kemudian dari apa yang diyakini, kemudian lisannya terucap dengan keyakinan tersebut, kemudian direalisasikan dalam kehidupan, kemudian dia lakukan itu secara istiqomah, maka udah begitulah Islam selesai. Jadi dua kalimat ini tadi kalau kita bayangkan dia singkat, tetapi ketika keimanan ini sudah masuk, ya seperti yang diinginkan oleh para ulama atau didefinisikan oleh ulama bahwa keimanan itu adalah keyakinan dalam hati, kemudian apa yang diyakini kemudian diucapkan, setelah diucapkan itu konsekuensinya harus terlihat dalam perbuatan seseorang, kemudian dari tiga itu diistiqomahkan sampai dia akhir hayatnya, maka hal ini menjadi hal yang sangat besar. Ya maksudnya tidak ada lagi ya kenikmatan atau tidak ada lagi yang perlu diragukan dalam diri seorang ya dengan keistiqomahan dan iman yang diucapkannya tadi. Ya, karena Rasulullah SAW mengumpulkan tadi ya dalam perkataannya qul amantu billahi tsumma istaqim. Fala yakfi an al-insan yu'minu biqalbihi wa la yaqulu bi lisanihi. Wa la yakfi an yaqula bi lisanihi wa la yastaqima fi qalbihi wa amalihi. Maka tidak cukup. Ya, sekali lagi, tidak cukup ketika seseorang mengatakan bahwa saya itu beriman. Kemudian keimanannya hanya dalam hati, tapi tidak terrealisasi dalam perkataannya. Maka itu tidak cukup. Begitu pula tidak cukup seseorang mengatakan bahwa saya itu beriman, tetapi dalam hatinya tidak terdapat, tidak ada keyakinan tersebut, hanya perkataan saja. Kemudian juga kita melihat perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka itu tidak cukup. Maka wajib bagi dirinya ya untuk mengadakan keimanan itu dalam tiga hal itu. Ya, an-nutqu bil lisan, ya, dia mengucapkannya secara lisan, dia yakini dalam hatinya, kemudian dia terrealisasi apa yang ada dalam hati dan ucapannya tadi dalam perbuatan. Wal istiqamatu ma'naha an yakuna insanu mu'tadilan mustaqimah. Nah, istiqamah ini artinya seseorang harus lurus. Ya. Dia lurus, tidak berada dalam satu yang sangat bodoh itu terlalu menambah-nambah. Ya. Tidak juga dia berada pada orang yang meringankan itu selalu memudahkan, enggak. Jadi dia berada di antara dua derajat tadi. Dia tidak terlalu orang yang terlalu menambah-nambah, tidak juga orang yang selalu meringankan satu hal, tapi dia berada dalam tengah-tengah. Ya. Bal yakunu mu'tadilan walidzalika qala Allah azza wa jalla li rasulih sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana hakikat istiqomah itu, kita mengetahui bagaimana hakikat istiqomah yang diinginkan oleh Islam yang tidak menambah-nambah dan tidak juga mempermudah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sesuai apa yang diperintahkan. Jadi kalau tidak diperintahkan atau melebihi apa yang diperintahkan, berarti tidak masuk dalam derajat istiqomah.
Jadi Islam mengatakan istiqomalah sesuai apa yang diperintahkan. Ya, diperintahkan salat subuh 2 jam. Jangan nambah. Jangan nambah. Karena kalau sudah nambah itu, walaupun dia istiqomah, bukan itu istiqomah yang dimaksud. Ya. Jadi istiqomah sholat di 3 rakaat subuh terus. Dia istiqomah, tapi istiqomahnya tidak sesuai yang disyariatkan, tidak sesuai yang diperintahkan. Nah, istiqomah yang dimaksud di sini adalah istiqomah yang sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, fal istiqomah takunu bihasabi al-awamir la yazidu alaih. Fastaqim kama umirta kama syara'na laka thumma akada dhalika faqala wala tatghaw. Fastaqim kama umirta wala tatghaw. Wala tatghaw, jangan engkau ya menambah-nambah. Iya, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan jangan menambah-nambah. Ya, itu yang dimaksud dengan derajat istiqomah yang dimaksud tadi, tidak menambah-nambah. Li'anna al-khuruj 'anil istiqomati yakunu bi ahdi amrayn. Karena akan keluar dari definisi istiqomah yang kita sampaikan tadi dengan satu daripada 2 hal. Imma bi ziyadatin 'alaiha wa imma bi naqsin minha. Ya. Salah satu di antara 2 hal itu antara dia menambah terhadap sesuatu atau dia mengurang-urangi terhadap sesuatu itu. Wa ma min faziyadatu yajibu 'alal insani tarkuha. Kalau dia menambah-nambah maka wajib dia untuk meninggalkan karena tidak sesuai. Amma naqsu fal insanu urbatun li naqsi wa ma minna ahadun yaslamu minan naqsi lakin Allah Ta'ala ja'ala lahu istighfar faqala ta'ala fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Jadi ketika kita misalnya kita melaksanakan sesuatu dengan syariat yang disampaikan oleh Allah melalui risalah Rasulullah, kemudian terdapat kekurangan di sana, terdapat kekurangan di sana, maka sempurnakanlah kekurangan tersebut. Jadi kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi terdapat kekurangan, mungkin kita tidak terlalu khusyuk dalam melaksanakan salat, tidak terlalu membawakan suasana ibadah kita sebagaimana para sahabat di sana. Maka lengkapilah kekurangan-kekurangan tadi dengan kita beristighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Engkau coba untuk istiqomah terhadap hal tersebut, kemudian beristighfarlah setelahnya. Ya, makanya kadang-kadang kita salat kita beristighfar. Karena dengan itu kita akan melengkapi apa yang terjadi kekurangan dalam salat. Wa Rasulullah sallallahu yaqulu istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum shalah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu wa la 'ala al-wudu illa mu'min. Beristiqomahlah dan jangan kamu menghitung itu. Ya. Maksudnya dikatakan di sini faqauluhu istaqimu wa lan tuhsu mahma amilta lan tuhsiyad din. Fad-dinu katsirun wal amamiru katsiratun. Jadi kalau kita sudah istiqomah, jangan mencoba-coba untuk menghitung karena agama ini banyak. Ya, perintahnya banyak, ya. Dan agama yang kita anut ini ya banyak perintah-perintah dalamnya. Maka jangan ketika kita istiqomah terhadap sesuatu, jangan sampai kita menghitung itu. Ya, karena tadi apa? Ad-dinu fad-dinu katsir. Jadi apa yang ada dalam agama ini pasti banyak. Ya, perintah-perintahnya banyak. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menghitung itu. Tapi paling inti adalah istiqomah saja. Jadi dengan istiqomah itu dan kita tidak menghitung-hitung apa yang kita lakukan sehingga tidak terbayang di kita bahwa apa yang saya lakukan ini sudah banyak. Karena istaqimu wala tusu. Wala budda an yahsulu minka taksir. Jadi dalam kita melaksanakan syariat agama ini pasti saja kita mendapati hal-hal yang kurang. Ya, baik yang kita sadari atau kita sadari. Li'annaka 'abdun dhaif, karena kita ini hamba yang
hamba yang lemah. Fa'alaika bil istighfar di anna istighfar yamhu ma yahsul minka. Jadi ketika kita kadang merasa ada hal yang kurang dalam sholat kita, ada hal yang kurang dalam wudu kita, ada hal yang kurang dalam ibadah kita, maka sempurnakannya dengan istighfar, karena istighfar akan menjadikan kekurangan itu untuk disempurnakan. Wa yajibu ma yahsul minka min an-naqsiyah. Jadi akan dari kekurangan tadi akan diisi sehingga ibadah-ibadah kita sempurna. Fal istiqomatu amruha 'azim fal insanu la yaghlu wa la yajfu. Fa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadits qul amantu billahi tsumma istaqim min jawami kalim allati utiha Rasulullah SAW. Jadi istiqomah ini Pak perkara yang besar, perkara yang agung. Tidak semua orang bisa diberikan rezeki istiqomah. Istiqomah dalam apa saja? Ya tentunya hal kebaikan. Ya, maka kadang orang diberikan istiqomah dalam salatnya, dalam puasanya, ya, salat sunnah misalnya, puasa sunnah. Kadang orang beri istiqomah dalam sedekahnya, kadang beri istiqomah. Semua punya bagian masing-masing. Maka kalau bisa kita punya amalan yang kita istiqomahkan, tentu ini selain daripada wajib. Yang wajib-wajib itu sudah harus istiqomah. Ya, tidak boleh lagi tidak istiqomah. Jadi yang udah wajib itu tidak ada lagi kata lain selain istiqomah. Tapi yang nafilah, yang sunnah-sunnah, semoga kita ada yang bisa ambil 1, 2 ya, sunnah-sunnah yang kita anggap mungkin bagian daripada passion kita, maka istiqomahlah dengan itu. Ya, ada yang Allah mudahkan istiqomah dalam sedekah, ada yang Allah mudahkan ya, istiqomah dalam akhlak yang baik, Allah yang mudahkan dalam puasa dan lain sebagainya, karena istiqomah ini adalah perkara yang luar biasa. Maka perkataan Nabi Muhammad SAW, "Qul amantu billahi tsumma istaqim," maka katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah, termasuk jawab kalimat yang diberi, termasuk perkataan-perkataan yang pendek tapi punya makna yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa istifadah yang bisa kita ambil atau manfaat yang kita bisa ambil dari hadis ini. Istilah istiqomah ini lebih tepat kalau kadang kita kalau melihat seseorang yang istiqomah, kadang diberikan rajulun multazim, orang yang taat, orang yang sangat taat. Lebih baik disebutkan orang ini istiqomah karena kata-kata itu yang ada dalam hadis, begitu pun dalam Quran. Jadi kalau kita mengatakan, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita memuji orang atau kita melihat orang yang sangat taat gitu ya, kita katakan orang ini multazim. Multazim itu ya orang yang taat gitu kan. Nah, lebih baik kalau kita menggunakan istilah-istilah yang ada dalam bukan tidak boleh, lebih baik ya. Nah, bisa saja kita mengatakan orang ini luar biasa taatnya gitu kan. Nah, cuma kan ketaatan ini belum maksudnya orang disebut taat itu nasnya belum ada. Ya, yang adalah ketaatan taatullah itu kan. Nah, yang lebih dianjurkan itu adalah katakan orang ini istiqomah gitu. Istiqomah maknanya sama. Sebenarnya maknanya sama, cuma lebih enak atau lebih baik kita menggunakan lafaz-lafaz yang ada dalam Quran tadi. Innal ladzina istaqamu ya qul amantu billahi tsumma istaqim. Jadi kita sampaikan kepada orang tersebut, orang ini orang yang istiqomah. Kemudian faedah selanjutnya, siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, maka berarti ia tidak istiqomah. Ya seperti yang kita katakan tadi. Jadi yang wajib-wajib itu sudah harus istiqomah. Ya, jadi tidak boleh lagi tidak istiqomah. Berarti pemahamannya adalah siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, berarti ia tidak istiqomah. Jadi istilah istiqomah ini kalau dia sudah istiqomah dan kewajiban dulu, ya, baru dia sudah istiqomah dalam dirinya terhadap penyimpangan. Ia semakin dikatakan menyimpang sekadar dengan hal yang wajib ditinggalkan dan keharaman yang dikerjakan. Ya, kalau sudah menyangkut wajib dan yang diharamkan, ketika dia meninggalkan kewajiban tadi,
maka sudah dikatakan dia tidak istiqomah. Atau melakukan apa yang dilarang, maka dia sudah tidak istiqomah. Maka istiqomah yang tertinggi adalah istiqomah dalam melakukan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Itu paling wajib, paling level paling atas. Maka ketika ada orang yang meninggalkan yang wajib dan atau melakukan yang terlarang, maka dia langsung dia tidak dikatakan orang istiqomah. Tapi ketika dia melakukan yang wajib misalnya, meninggalkan yang larang misalnya, dia sudah sampai pada level istiqomah. Nah, keistiqomahan ini nanti level selanjutnya adalah terhadap pada yang sunnah-sunnah. Nah, misalnya dia sudah melakukan sunnah, tapi ketika dia belum dimudahkan misalnya, untuk melakukan istiqomah dalam yang sunnah-sunnah, dia tetap dikatakan orang istiqomah karena dia sudah melakukan hal-hal yang wajib. Kemudian istiqomah itu mencakup segala macam amal. Nah, siapa yang mengakhirkan salat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang tidak bayar zakat, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ia juga tidak istiqomah karena menjatuhkan kehormatan orang lain bagian yang dilarang dalam Islam. Siapapun yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak disebut orang yang istiqomah. Jadi istiqomah ini khususnya yang kewajiban dan yang dilarang, yang hakikatnya dilarang itu perlu untuk kita perhatikan sehingga kita masuk dalam orang istiqomah. Nah, tadi kalau sudah masuk orang istiqomah dan biasanya derajatnya itu meninggalkan hal yang dilarang itu lebih susah. Ya, maka kita mencoba untuk perhatikan baik-baik, kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Ya, apa saja. Karena tadi hakikat kalau kita sudah bilang amantu billah, maka hati kita meyakini bahwa kita beriman. Kemudian lisan kita harus terrealisasi sesuai dengan keimanan tadi. Jangan sampai lisan kita gunakan dalam hal yang dilarang. Nah, jadi nggak dikatakan beriman atau kurang iman seseorang kalau dia misalnya katakan hal-hal yang dilarang. Kemudian apa yang kita lakukan itu tercermin dari apa yang kita katakan bahwa kita adalah beriman, sehingga habis itu kita istiqomah dalam hal tersebut. Terakhir, faedah yang terakhir yang mungkin bisa kita ambil bahwa kita mencoba untuk koreksi diri kita pribadi, apa kita sudah benar-benar istiqomah atau tidak, mulai dari keyakinan kita terhadap keimanan yang kita yakini ya. Kemudian bagaimana perintah-perintah Allah, ya, apakah sudah istiqomah khususnya yang wajib, ya. Kemudian bagaimana larangan-larangan Allah ya, dalam keseharian kita, apakah kita sudah bisa untuk menjauhi ya, sehingga dengan kita bermuhasabah atau kita mengoreksi diri kita pribadi ya, kalau kita termasuk hamba yang belum, maka berusahalah untuk kita istiqomah ya, tadi ya, menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau dia sudah mulai ya, atau dia merasa udah oke, maka bersyukurlah kepada Allah karena tadi istiqomah ini tidak diberikan kepada semua orang dan karena dia merupakan perkara yang sangat baik. Tapi kalau kita mendapatkan pun kita mengoreksi diri kita pribadi dan kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang kita miliki. Jika tidak istiqomah, maka wajib baginya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari syarah hadis yang ke-21 malam hari ini. Semoga ya apa yang kita lakukan selama ini mulai kita perhatikan istiqomah yang wajib-wajib ya, tidak ada lagi yang tidak istiqomah misalnya. Kemudian khususnya yang larangan-larangan ini kita perhatikan untuk tidak kita terjerumus dalamnya, sehingga kita berada pada konsisten keistiqomahan yang menjalankan yang wajib, kemudian yang meninggalkan yang larang. Ketika tergelincir pun cepat-cepat kembali. Ya, ketika tergelincir sedikit cepat kembali. Ya, semoga kita masih tetap berada pada koridor itu nanti sampai kita akhir waktu kita untuk meninggalkan dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
sedikit banyaknya bisa memberikan kepada diri saya faedah daripada hadis ini untuk kita selalu istiqomah, dan semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat kepada jemaah tentang istiqomah pada malam hari nanti, insyaallah. Semoga di pertemuan depan akan dikabir saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kita 5 menit, mungkin Bapak-bapak ada yang mumpung saja di sini. Mungkin ada dari pembahasan hadis yang lalu yang perlu dipertanyakan atau ada pertanyaan tentang hadis-hadis yang lalu. 5 menit kita gunakan. Silakan kalau ada. Oh ya, ya biasanya kalau saya itu ya saja. Kalau kita nggak ditanya, kita bertanya. Sama-sama ditanya. Konsepnya sih sama saja, bertanya. Cuma beda aja dari saya ke antum atau dari antum. Ya, atau mungkin ada juga ya menambah, mungkin pernah dengar masalah dari di sini, ya bisa juga menambahkan. Ya, karena kita sama-sama belajar sebenarnya. Ya, silakan. Ya, bisa. Ya. Ya, kita istiqomah. Satu, kita berdoa sama Allah SWT, itu penting. Jadi menurut, karena ini perkara besar, seorang tidak bisa menyandarkan kepada dirinya, ya, entah kekuatannya atau kelebihan yang dia miliki, jangan. Selalu berdoa bahwa diberikan rezeki atau punya akhlak yang, atau punya sifat keistiqomahan, itu paling penting. Jadi kadang kekuatan doa ini luar biasa, itu paling penting. Itu satu, jadi perbanyak doa bahwa kita diberikan istiqomah. Yang kedua, berusaha. Dari sudah kita tentu azam Pak. Jadi kekuatan istiqomah itu kapan kita menganggap itu bahwa itu besar, ketika kita punya azam, punya keinginan besar untuk istiqomah dalam satu hal. Biasanya gitu, kalau kita punya keinginan besar, kayak orang sukses misalnya. Ya, orang mau sukses apa saja di bidangnya, biasanya dia punya keinginan kuat. Ya, kalau enggak, pasti enggak akan terus keinginan kuat. Ya, kemudian berdoa kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan pribadi. Kemudian berusaha untuk saya itu Pak, kalau sempat terpikir aja bedanya orang yang ya kita katakan orang yang UGDJ, ODG, ya orang gila ya, sama orang yang diberikan akal, itu kan perbedaannya sebenarnya satu yang sangat terlihat, bahwa kalau orang gila itu apa saja yang dibuat itu kan dia nggak nyadarkan diri, nggak berpikir lah. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang berakal juga hampir sama dengan orang yang tidak berakal tadi, karena dia berbicara tanpa dipikir, dia melakukan suatu hal tanpa dipikir. Sehingga perlu kita pahami bahwa akal yang Allah berikan kesempurnaan ini, kita perlu berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu.
Sehingga dari kita berpikir nanti kita punya refleksi, oh ini saya ini menuju istiqomah atau tidak. Jadi jangan refleks selalu berkata yang ingin disampaikan. Ya. Karena dengan itu kadang tergelincir. Nah, itu kadang tidak disadari kan? Tidak disadari karena tidak terfikirkan sebelumnya. Saya ini melakukan ini akan menuju kepada istiqomah. Jadi selalu sebelum mulai sesuatu itu dulu. Ini menuju ke istiqomah. Ini menuju, sehingga akal yang sempurna yang Allah berikan ini terpakai dengan kita mulai berpikir tadi itu sebelum melaksanakan, sehingga tidak tergelincir. Allah. Jadi keinginan kuat untuk melaksanakan istiqomah itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu tadi perhatian ketika ingin melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pikirkan ini menuju kepada istiqomah. Ya kalau udah adzan refleksnya jangan pikir dulu. Kalau udah adzan refleksnya dulu. Tapi hal-hal yang menurut kita ucapan ini akan membuat saya istiqomah atau tidak, itu perlu dipikirkan, sehingga kita punya perbedaan antara orang yang diberikan akal yang sempurna dengan yang tidak. Ya kan? Saya terpikir kalau orang yang tidak diberikan akal sempurna itu kan bicara semaunya, karena tidak dihisab dengan itu. Nah, itu perbedaan itu yang mendasar. Maka yang diberikan kesempurnaan harus berpikir dulu, karena apa yang dikeluarkan nanti akan dihisab. Itu tadi. Maka kenapa orang gila itu tidak dihisab? Ya karena dia diberikan kekurangan. Ya, bahwa apa saja dikatakan, apa saja dilakukan. Nah, dia tidak dihisab ini. Nah, maka kita jangan sampai kita berkata atau melakukan sesuatu seperti dia, karena kita akan dihisab. Gitu. Kita akan dihisab dengan itu. Maka hal yang paling inti adalah kita berpikir apa yang kita katakan ini akan menjadikan kita teristiqomah atau kita akan tergelincir, dan berikan faedah atau tidak, cocok atau tidak. Nah, dengan pikiran itu nanti insya Allah akan paling tidak meringankan kita atau membantu kita untuk tidak, kalaupun tergelincir tidak terlalu parah. Ya, paling tidak memberikan kita was-was, hati-hati. Ya. Wallah nanti bisa ditambah. Syukur. Banyak berdoa, bersyukur. Kalau sudah diberi istiqomah, banyak berdoa, bersyukur. Karena tadi hakikatnya kelebihan itu diberikan Allah SWT. Yang belum, jangan putus asa. Mukmin tidak kenal putus asa. Belum bisa salat tahajud, ya mulai lagi berdoa. Atau yang terputus puasa sunnah, doa lagi. Walaupun belum ya, jadi tidak ada rasa putus asa. Berat. Jangan. Ya, minimal doa dulu. Keinginan doa. Ya, semoga dengan itu kita dibantu. Kita nggak tahu ya, kapan kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan suatu hal. Mungkin saja 2-3 hari kita melaksanakan itu, Allah wafatkan kita dijadikan kita termasuk orang istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqomah terhadap hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang Allah istiqomahkan kita untuk jauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.